A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun." Allah lah yang menciptakan dirimu dan segala apa yang kau perbuat. Ayat ini menunjukkan bagaimana takdir itu berjalan. Karena dalam Islam, dinul Islam ini ada 3 pilar. Ada iman, ada Islam, ada ihsan. Iman ini adalah pondasi, tauhid. Nah, ini adalah akar dari kekuatan seorang muslim, seorang mukmin. Maka dari sinilah kita harus memahami. Rukun iman, sebagaimana yang kita pahami ada 6. Yang terakhir adalah percaya pada qada wal qadar. Qada wal qadar ini tafsirnya yang pada zaman era sekarang ini dipahami berbeda. Karena mayoritas manusia menganggap qadar ini adalah hasil perbuatan manusia. Takdir ini dianggap adalah buah dari perbuatan manusia. Jadi tafsir dalam memahami takdir, inilah yang sekarang banyak sekali terjadi perbedaan. Kalau kita melihat pada surat Asy-Syaffat 96 tadi, maka Allah lah yang menciptakan perbuatanmu dan segala apa yang terjadi pada dirimu. Artinya, segala being, perbuatan yang berlangsung di alam semesta ini, di alam dunia, ini adalah semua kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, kalau kita merujuk kepada ajaran modernisme yang sekarang muncul, maka seolah-olah takdir itu adalah buah dari perbuatan manusia. Ketika Einstein melempar bola, melempar buah, maka dianggap bahwa lemparan itu adalah hasil dari kehendaknya. Ketika Thomas Alva Edison membuat suatu bola lampu listrik, maka dianggap itu adalah hasil kerjanya. Nah, ini menyalahi dari konsep takdir. Karena ajaran-ajaran yang masuk pada era sekarang, ini membuat manusia menjadi tidak percaya dengan yang namanya takdir. Kalaupun mereka percaya dengan takdir, maka takdir itu dianggap sebagai buah dari perbuatan manusia. Dianggap sebagai kehendak manusia, bukan kehendak Tuhan. Ini menyalahi prinsip akidah dalam Islam. Kalau Imam Asy'ari memberikan kita sifat wajib 20 untuk memahami sifat-sifat Allah, salah satunya adalah pemahaman terhadap kudrah wal iradah, daya dan kehendak. Bagaimana manusia dan pemahaman soal daya dan kehendak, ini semuanya adalah domain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semua yang berkehendak adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua yang berlaku di alam dunia ini adalah perbuatan Allah. Manhaj politik yang dicetuskan oleh Machiavelli, yang dicetuskan oleh Jean Bodin sampai Rousseau, ini semua bermula dari manhaj bahwa yang memiliki daya dan kehendak itu adalah manusia, bukan perbuatan Tuhan. Tuhan itu dianggap hanya di awal, hanya sebagai pencipta di awal terhadap alam dunia. Selanjutnya, para filosof-filosof itu, terutama yang berada dalam ajaran materialisme, ini menganggap bahwa perbuatan yang berlangsung dalam alam dunia ini adalah kehendak manusia. Maka muncullah adagium vox populi, vox Dei. Suara manusia, suara Tuhan. Aslinya, adagium ini adalah vox Rei, vox Dei. Suara raja, suara Tuhan. Raja dianggap adalah wakil Tuhan. Nah, maka dari sini, persoalan pemahaman takdir ini berpengaruh terhadap peradaban yang terbentuk. Kalau kita memahami bahwa takdir itu dibentuk sebagai buah dari perbuatan manusia, maka ujungnya adalah pemahaman terhadap free will, kehendak bebas. Manusia seolah-olah memiliki kehendak bebas. Tidak ada takdir yang berjalan dan tidak ada takdir yang mengikat. Sementara dalam ayat tadi, kita semua terikat dengan yang namanya perbuatan Tuhan. Maka dari situ, untuk memahami ini, kita cukup dengan satu kata kunci. Bahwa takdir ini, apa yang berlangsung di alam dunia, ini semua sudah dalam skenario Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan merupakan mekanika kuantum dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sudah menciptakan alam dunia ini dari awal sampai akhir.
Allah sudah menciptakan dunia ini, kehidupan untuk 1000 tahun yang akan datang. Allah sudah menciptakan apa yang terjadi untuk 100 tahun yang akan datang. Allah sudah menciptakan apa yang terjadi untuk 10 tahun yang datang, untuk 1 hari yang akan datang. Jadi apa yang berlangsung besok, itu semua sudah dalam rancangan Allah, yang sudah dituliskan dalam kitab Lauhul Mahfuz. Jadi apa yang berlangsung hari ini, itu pun sudah berada dalam rancangan Allah. Nah, jadi yang namanya segala suatu perbuatan, itu adalah perbuatan Allah. Itulah dalam pemahaman takdir, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Nah, jadi dengan demikian, maka kalau kita memahami segala apapun yang terjadi, maupun perbuatan baik dan perbuatan buruk, itu adalah perbuatan Tuhan. Nah, ketika manusia mendikotomi bahwa perbuatan baik itu adalah hasil dari perbuatan Allah, sementara perbuatan buruk itu adalah perbuatan dari iblis atau setan, maka inilah yang disebut dengan kemusyrikan. Karena tidak ada pembeda perbuatan. Nah, orang melakukan penyembah api sebagaimana Majusi dulu, karena dia membedakan. Hanya Tuhan membuat perbuatan baik, perbuatan buruk itu diciptakan oleh setan. Ujungnya manusia melakukan upacara tolak bala, karena mereka kemudian menyembah api. Kenapa manusia menyembah lautan? Kan menyembah pohon kayu itu dalam rangka upacara tolak bala, karena menganggap bahwa yang menciptakan bala dan musibah itu adalah selain Allah Subhanahu wa taala. Ini disebut dengan kemusyrikan. Nah, jadi dikotomi kedua, manusia membedakan antara perbuatan Tuhan dan perbuatan manusia. Ajaran filsafat memberikan kita pemahaman bahwa segala sesuatunya adalah perbuatan manusia. Maka kita bisa lihat Syekh Abdul Qadir As-Sufi memberikan gambaran yang sulit untuk dijawab pada zaman hari ini. Jika manusia modern ditanya, siapa yang menerbangkan burung? Maka kita semua menjawab, Tuhan, Allah. Tapi jika ditanya, siapa yang menerbangkan pesawat? Maka orang berpikir, yang menerbangkan pesawat adalah mesin, pilot, artinya manusia. Nah, kalau kita jawab yang menerbangkan pesawat adalah manusia, maka ketika di udara ada burung terbang, ini kita anggap karena perbuatan Allah. Kemudian ada pesawat terbang, sama-sama burung dan pesawat terbang, yang satu karena Allah, yang satu karena manusia. Maka inilah dua kehendak. Ini adalah persoalan akidah yang bermasalah. Kudrah wal idradah adalah kehendak Allah semesta. Tidak ada yang lain. Nah, mudah-mudahan bisa kita pahami. Dan kita kembali kepada tauhid yang benar. Tauhid yang diajarkan Sayyidina Rasulullah SAW. Itulah akidah ahlu sunnah wal jamaah. Demikian yang bisa Al-Fakir sampaikan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.